Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yolanda Yanuarto dengan nomor NPM 2011003, kelas DD EL 4020. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar investasi dan pasar modal yang ditulis oleh Dr. Wasta Wahyu Hidayat SEMM. Baiklah, mari kita masuk ke intinya. Di sini saya akan membahas bab 4, metode average atau accounting rate of return atau yang biasa disebut ARR. Ada 3 subbab pembahasan, yaitu pengertian ARR, yang selanjutnya rumus average atau accounting rate of return atau ARR. Kemudian yang terakhir perhitungan average atau accounting rate of return atau ARR. Nanti di dalamnya ada studi kasus, ada 2 studi kasus yang akan kita bahas. Selanjutnya, kita masuk ke sebab yang pertama, pengertian ARR. ARR merupakan suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. ARR dapat menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor dari suatu investasi. Dengan metode ini, investor dapat menganalisis risiko yang terlibat dalam membuat keputusan investasi dan memutuskan apa penghasilannya cukup tinggi untuk menerima tingkat risiko yang akan terjadi. Formula yang digunakan adalah persentase laba bersih dibandingkan dengan initial investment. Initial investment sendiri yaitu dana bersih yang dibutuhkan sampai dengan investasi tersebut siap dioperasikan, atau disebut juga initial cash flow atau capital outlay. Selanjutnya, yang subbab kedua, rumus average atau accounting rate of return atau ARR. ARR sama dengan pendapatan bersih dari investasi atau dibagi biaya investasi, atau ARR sama dengan rata-rata pendapatan bersih dari investasi dibagi rata-rata biaya investasi. Definisi di atas dapat dinyatakan dalam formula sebagai berikut, dapat dilihat di layar. ARR sama dengan EA dibagi inisial investment atau rata-rata ayatnya dibagi dengan rata-rata investmentnya. Selanjutnya, yang terakhir perhitungan average atau accounting rate of return atau ARR. Kita langsung membahas ke studi kasusnya. Studi kasus yang pertama, pada usaha apotek Sahabat Sehat dengan investasi awal sebesar 777 juta yang terdiri dari pembelian aktiva tetap sebesar 77 juta dan pembelian obat sebesar 700 juta. Hitunglah ARR dari studi kasus tersebut. Kita masukkan terlebih dahulu per tahunnya, pendapatan per tahunnya, kemudian pengeluarannya per tahun, untuk total biayanya per tahun sekian, laba sebelum pajak sekian, setelah ditambah pajak untuk keuntungannya masing-masing per tahun sekian. Dari data tersebut menunjukkan keuntungan setelah pajak selama 5 tahun adalah sebesar 1.341.263.665 rupiah, dengan rata-rata per tahun 268.252.733 rupiah. Sehingga jika kita masukkan ke rumus ARR-nya, yaitu rata-rata per tahun tadi yang 268.252.733 rupiah dibagi dengan 777 juta, hasilnya 34,5%. Itu untuk hasil ARR.
ARR dari studi kasus yang pertama. Selanjutnya, kita bahas dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengusaha atau investor dapat menilai apakah akan melanjutkan investasi atau membatalkannya dengan keuntungan sebesar 3-4,5 tersebut. Pada umumnya, pengusaha atau investor dapat membandingkan faktor bunga yang berlaku untuk mengambil keputusan. Bila dianggap menguntungkan, maka investasi pada proyek yang bersangkutan akan dilanjutkan. Namun apabila merugikan, maka rencana investasi tersebut akan dibatalkan. Selain itu, pengusaha atau investor juga dapat membandingkan 2 atau lebih proyek yang menilai proyek mana yang paling menguntungkan, sehingga dapat memberikan masukan untuk pemilihan proyek. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai ARR-nya, semakin tinggi pula pengembaliannya atau semakin menguntungkan. Selanjutnya, kita bahas studi kasus yang kedua. PT Duta merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 750 juta. Dana tersebut 100 juta merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan nilai residu diperkirakan 150 juta dan mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Dengan proyeksi penjualan selama usia ekonomis sebagai berikut. Tahun pertama 400 juta, tahun kedua 450, tahun ketiga 500 juta, tahun keempat 550 juta, tahun kelima 600 juta. Struktur biaya pada proyek ini adalah biaya variabel 40% dan biaya tetap tunai selain penyusutan sebesar 20 juta per tahun. Pajak yang diperhitungkan 30% dan nilai return yang diharapkan 18%. Dari data tersebut, apakah proyek investasi tersebut layak dijalankan? Mari kita menghitung menggunakan metode penilaian ARR. Sama seperti yang studi kasus yang pertama, kita masukkan per tahunnya untuk penjualan, kemudian biaya variabelnya sebesar 40%, biaya tetap tunainya yang 20 juta, kemudian depresiasinya yang 100 juta, kemudian ditotalkan biaya keseluruhannya, kemudian laba sebelum pajak per tahunnya, pajak 30% per tahunnya, laba setelah pajak per tahunnya, kemudian penyusutannya 100 juta, nilai residu dan modal kerjanya ada di tahun kelima yaitu 150 juta dan 100 juta. Kemudian kita bisa lihat cash flow-nya per tahun. Setelah itu kita hitung ARR-nya. Ketemunya 126 juta dibagi 450 juta atau sama dengan 0,28 atau 28%. Dengan hasil 28%, maka proyek ini layak untuk dilaksanakan karena lebih dari return yang diharapkan tadi, yaitu 18%. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini bisa memberikan pelajaran yang lebih kepada saya ataupun yang menonton video ini. Dan tujuan video ini dibuat untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Pasar Modal dan Manajemen Investasi dengan dosen pengampu Titi Haryanti, SE MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.